Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut yang disebutkan adalah satu, faktor sistemik seperti hormon, termasuk androgen, estrogen, dan hormon tiroid. Kedua, faktor pertumbuhan dan sitokinin. Ketiga, faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan seperti racun dan kekurangan nutrisi, vitamin, dan energi. Komposisi kimia rambut manusia. 1. Serat rambut terutama terdiri dari berbagai jenis keratin atau protein. Serat keratin terdiri dari rantai molekul panjang yang terjalin dan melekat erat melalui berbagai ikatan. Kedua, ikatan yang ditemukan pada serat rambut umumnya diklasifikasikan sebagai ikatan kuat, termasuk ikatan disulfida, dan ikatan lemah termasuk gaya van der Waals, ikatan garam, dan ikatan hidrogen. Ketiga, ikatan yang kuat. Ikatan disulfida, keratin rambut terdiri dari asam amino, di mana sistein adalah salah satu yang paling penting di antara mereka. Molekul sistein dengan sulfurnya R. Ikatan sistein, ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi van der Waals. 4. Ikatan yang lemah. Ikatan hidrogen atau ikatan H. Ikatan H relatif lemah dan mudah rusak oleh air dan panas. Mereka terutama bertanggung jawab untuk mengubah keseluruhan bentuk rambut. Ikatan garam. Ikatan garam terbentuk antara ujung positif dari satu rantai asam amino dan ujung negatif dari rantai asam amino yang berdekatan. Ikatan van der Waals. Kekuatan-kekuatan ini adalah gaya tarik lemah yang lemah antara molekul-molekul netral dalam kontak dekat. Mereka juga dapat dengan mudah pecah oleh air dan panas. Sifat fisik rambut manusia. Sifat fisik rambut manusia terkait dengan bentuk dan konstituen internalnya, termasuk kutikula dan korteks. Perubahan bentuk geometris dan kerusakan pada kutikula dan korteks secara signifikan dapat mempengaruhi elastisitas rambut, kekuatan, dan sifat-sifat lainnya. 1. Serat rambut sangat tahan lama dan kuat terutama karena keratin yang terletak di korteks. 2. Elastisitas adalah sifat penting lainnya dari serat rambut. Properti ini memungkinkan rambut tumbuh kembali ke bentuk aslinya setelah stres fisik seperti perawatan tanpa kerusakan. Ketiga, kandungan air rambut bervariasi sesuai dengan kelembaban relatif atmosfer sekitarnya. Untuk penampilan yang sehat serta rambut idealnya perlu mempertahankan kelembaban sekitar 17%. Pelapukan rambut. Pelapukan rambut adalah kerusakan rambut progresif terutama yang mempengaruhi ujung serat rambut. Ini hasil dari faktor-faktor eksternal termasuk faktor-faktor lingkungan seperti radiasi UV, perawatan kosmetik, menyisir dan menyikat yang menyebabkan gesekan, pengeringan atau pelurusan, dan setrika datar menggunakan panas berlebih. Meluruskan dan melambaikan permanen menggunakan bahan kimia, serta perawatan dan pemutihan menggunakan bahan kimia yang keras. Hasil dari penginginan ini adalah abrasi mekanik pada kantor kerusakan korteks, mengubah kekuatan tarik serat, dan menipisnya asam amino dari keratin. Tanda-tanda pelapukan yang terlihat meliputi kerusakan kabel ujung bercabang dan patah di sepanjang serat. Secara umum, semua rambut menunjukkan tingkat tertentu dari pelapukan, namun rambut yang lebih panjang mengalami penginginan berulang pada menunjukkan perubahan cuaca yang lebih parah. Pasti menunjukkan perubahan cuaca yang lebih parah. Jenis rambut. 1. Klasifikasi berdasarkan ketebalan. Ketebalan rambut mengacu pada diameter poros rambut individu. Secara umum, rambut dapat diklasifikasikan sebagai kasar, sedang, atau halus. Rambut kasar adalah yang paling tebal. Ini sering lebih tahan terhadap proses kimia dibandingkan dengan rambut sedang atau halus. Selanjutnya itu medium hair atau rambut sedang, biasanya dianggap sebagai standar untuk jenis yang lain dibandingkan
Selanjutnya, rambut halus adalah yang paling tipis dan karenanya lebih rapuh dan lebih mudah rusak. 2. Klasifikasi berdasarkan warna alami. Warna alami adalah hasil dari melanin yang ada di korteks. Ada 2 jenis melanin, eumelanin yang memberikan warna coklat tua dan hitam pada rambut, dan peumelanin yang memberikan nada merah dan bion. Warna rambut alami berkisar dari hitam, coklat, dan pirang hingga merah dengan rona halus di setiap kategori. Keragaman pigmentasi rambut sebagian besar dihasilkan dari jumlah dan rasio eumenalin dan peumelanin. 3. Klasifikasi berdasarkan kondisi rambut mengacu pada kehalusan dan kelembutan rambut dengan sentuhan yang berhubungan langsung dengan keutuhan kutikula. Ini biasa disebut porositas, yang mencerminkan kemampuan serat rambut untuk menyerap kelembapan. Rambut sehat dengan lapisan kutikula yang kompak secara alami tahan terhadap kelembapan. Jika kutikula rusak, rambut memiliki tekstur yang halus dan kehilangan kilau serta kehalusannya. Dalam kasus seperti ini, kutikula terangkat, yang berarti bahwa lapisannya tidak padat. Kondisi serat rambut harus dipertimbangkan sebelum menjalin proses kimia seperti pewarnaan rambut, karena kebutuhan rambut yang rusak dan sehat berbeda. Kerusakan biasanya lebih jelas di ujung serat rambut karena mewakili perkembangan usia di sepanjang serat. 4. Klasifikasi berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Berdasarkan struktur dan bentuk serat rambut, ukuran kotor, dan waktu penampilan pada tubuh, 3 jenis folikel rambut utama dapat dibedakan, termasuk rambut lanugo, rambut velus, dan rambut terminal. Sejak sekitar bulan kelima janin, tubuh ditutupi dengan rambut lembut yang sangat halus yang disebut lanugo. Sebagian besar ditumpahkan saat lahir dan digantikan oleh rambut velus. Rambut velus adalah serat rambut pendek, lembut, tidak berwarna. Mereka sering disebut sebagai rambut daun atau fusi. Pada orang dewasa, rambut velus biasanya ditemukan pada permukaan yang dianggap tidak berambut, termasuk dahi, kelopak mata, dan kulit kepala botak, serta bagian tubuh berbulu lainnya, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Rambut velus membantu penguapan dan keringat yang efisien. Selanjutnya, rambut terminal berpigmen memiliki diameter penampang lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan serat rambut lainnya. Rambut terminal terletak di kulit kepala, wajah, dada, lengan, dan kaki, ketiak, dan area lainnya, dan mungkin juga muncul di belakang. Ukuran dan bentuk rambut terminal bervariasi sesuai dengan lokasi dan fungsinya. Misalnya, rambut terminal pada kulit kepala memainkan peran penting dalam perlindungan UV dan isolasi terhadap dingin, sementara bulu mata melindungi mata dari debu. 5. Klasifikasi berdasarkan Cureness Weaviness atau Cureness. Mengacu pada bentuk batang rambut, ada berbagai kategori yang menggambarkan keritingan rambut, termasuk lurus, bergelombang, keriting, dan keriting lainnya. Di masa lalu, sifat keriting rambut dianggap terkait dengan penampang folikel rambut. Teori ini mengklaim bahwa rambut dengan penampang bundar lurus, sedangkan rambut dengan penampang oval bergelombang. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa keritingan tergantung pada bentuk folikel rambut, yang berarti bahwa folikel rambut lurus dengan bahkan potongan melintang elips dapat memberikan rambut lurus. Klasifikasi keelokan konvensional membedakan 3 jenis rambut, yaitu Afrika, Kaukasia, dan Asia. Biasanya rambut Asia adalah yang paling tebal, diikuti oleh rambut Afrika dan kemudian rambut Kaukasia.
Fitur tambahan adalah bentuk penampang serat rambut. Rambut Kaukasia dan Asia biasanya memiliki bentuk bundar yang serupa dengan rambut Asia yang lebih silindris, sedangkan rambut Afrika memiliki bentuk yang sangat elips. Ketiga kategori ini bagaimanapun tidak dapat menjelaskan kompleksitas keanekaragaman hayati. Terakhir, klasifikasi berdasarkan greasiness. Berdasarkan greasiness, dua jenis rambut utama biasanya dibedakan menjadi rambut kering dan berminyak. Rambut kering tidak mengandung cukup kelembaban. Ini biasanya akibat kutikula dan korteks yang rusak atau lapuk. Korteks berpori tidak dapat menahan air. Karena itu, serat rambut memiliki penampilan yang kusam dan tidak sehat. Tanda-tanda ini lebih terlihat pada rambut yang lebih panjang dibandingkan dengan rambut pendek, karena rambut panjang tumbuh lebih lama dan lebih tebal. Ini lebih sering terjadi pada wanita karena mereka lebih cenderung memiliki rambut yang lebih panjang. Kekeringan biasanya diperburuk dengan keramas yang berlebihan dan perawatan kimia seperti pengeritingan permanen atau pemutihan. Rambut yang sangat kering membutuhkan perawatan khusus dan bahan pembersih ringan untuk tidak memperburuk kerusakan. Selanjutnya, rambut berminyak biasanya disebabkan oleh kelenjar subaqueous yang terlalu aktif yang menghasilkan lebih banyak sebum dari biasanya. Karena produksi sebum sangat dipengaruhi oleh hormon, banyak konsumen mengalami rambut berminyak ketika perubahan terjadi pada kadar hormon mereka, misalnya selama masa pubertas. Dalam kasus seperti ini, rambut mungkin menjadi lebih berminyak dan perlu dicuci lebih sering. Rambut berminyak memerlukan perawatan khusus karena jika tidak dibersihkan secara memadai dapat menyebabkan berbagai kondisi kulit kepala seperti kotombe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. You